Dalam kehidupan ini butuh sebuah strategi perencanaan, penataan. Ketika kita akan mengarungi laut, lihat perahu kita. Ketika akan berpergian jauh, lihat tas bekal kita. Ketika kita akan mengarungi gunung, jalan yang terjal, ringankan bawaan kita. Ketika kita akan berbuat, lepas ikhlas, karena basirun, Allah maha melihat. Perbuatan dunia pun ketika kita lakukan bihusnin niyah, dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan akhirat. Alhamdulillah, Alhamdulillahil malikil azizil ghaffar, yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Ahmaduhu subhanahu wa ashkuruhu ala ni'amihil ghizar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, al-wahidul qahar. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-Mustafa al-Mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi al-bararatil athhar. Amma ba'd. Faya ayyuhal muttaqun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari yang cerah dan terik ini, Allah masih melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita masih sanggup melangkahkan kedua belah kaki kita duduk bersimpuh dalam rangka menjalankan salat Jumat berjamaah. Salawat berserta salam tersanjungkan kepada manusia pilihan, manusia panutan hingga akhir zaman, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari yang terik dan cerah ini, tiada untaian kata memiliki makna yang berarti, dan tiada wasiat yang memiliki makna yang mendalam kecuali pesan ittaqullaha haqqa tuqatih. Mari sama-sama kita tingkatkan nilai ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, agar kelak yakhrujuna minad dunya, ketika kita meninggalkan dunia ini, biimanin, dengan membawa iman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, belajar dari tragedi tenggelamnya putra sulung Gubernur Jawa Barat, Emiril Mumtaz Khan. Alhamdulillah telah ditemukan jasadnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat dan berpesan kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang saya nukil dari kitab Nasaihul Ibad karya Syekh Muhammad Ibnu Umar An-Nawawi Al-Bantani. Ya Aba Dzardin, jadidis safinata fa innal bahra amiq. Baginda Rasulullah berwasiat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya Aba Dzardin, wahai Abu Dzar, jadidis safinata, perbaikilah perahumu, perbaikilah perahu kalian semuanya, servislah kendaraan kita, periksalah secara rutin yang menjadi milik kita ketika kita akan mengarungi apapun. Ketika itu Rasulullah mengibaratkan Abu Dzar memiliki sebuah perahu. Jadi di safinata, perbaikilah perahu kalian.
Adakah yang bocor? Adakah yang rusak? Adakah yang rembes? Fa innal bahra amikun, bahwa sesungguhnya laut begitu dalam, laut begitu luas. Ketika laut mencoba untuk mengeluarkan amarahnya, tsunami yang terjadi. Ketika laut disombongkan oleh manusia, kapal Titanic yang terbesar pada saat itu pun tenggelam. Fa innal bahra amikun, ketika kita akan mengarungi laut, persiapkanlah apa yang harus kita persiapkan. Kalaupun perahu, kalaupun kapal, sejauh mana kita akan berangkat, persiapkan. Itulah sesuatu wasiat Rasulullah dalam hidup ini, perlu sebuah persiapan, perlu sebuah penataan. Wa khudhil zada kamilan fa inna safara ba'idun. Bahkan dijelaskan lagi oleh Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khudhi zada kamilan, apabila engkau akan pergi berangkat pada suatu tempat, pada suatu tujuan, wa khudhi zada kamilan, persiapkanlah bekal kalian. Pada saat ini kita sebentar lagi memasuki musim ibadah haji. Ada yang 40 hari, ada yang cuma 20 hari, ada yang mengambil rukunnya saja. Itu pun perlu sebuah persiapan. Wa khudhi zada kamilan, ambillah bekal oleh kalian. Fa inna safara ba'idun, bahwa sesungguhnya perjalanan kita jauh. Persiapkan diri kita. Mungkin kita akan hidup 100 tahun, mungkin kita akan hidup 1000 tahun. Ataupun persiapkan bekal kita, kemungkinan kita akan mati esok. Jadi wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bagaimana kita menata hidup untuk mempersiapkan apapun yang terjadi. Jangka panjangkah, jangka menengahkah, atau esok hari? Wa khaffa fil himla fa innal aqabata ka'udun. Yang ketiga kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa khuffatil himla, ringankanlah bekal kalian. Fa innal aqabata, bahwa sesungguhnya bukit yang akan kita taiki, ka'udun, begitu terjal. Jadi butuh sebuah persiapan. Ketika ada anak-anak gunung yang akan naik sebuah gunung, maka dalam ransernya itu sudah dipersiapkan beras untuk berapa hari, air berapa liter untuk beberapa hari, dan makanan-makanan yang lainnya. Itu tidak boleh melebihi berat yang ada. Seandainya pun yang kita jalani sebuah hal yang terjal, maka jangan terlalu berat, karena nanti akan membuat kita terpeleset. Persiapkanlah sebelum kita melangkah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Abu Nawas dalam sebuah ceritanya, beliau akan tertawa ketika menemukan sebuah tanjakan dalam perjalanannya. Berbeda dengan kita. Kita kalau menemukan sebuah tanjakan dalam perjalanan kita, atau gue sepeda, maka kita akan sedih, maka kita akan gerutu. Ketemu tanjakan kita capek kita. Tapi Abu Nawas tertawa dengan sebuah tanjakan, karena setelah tanjakan akan kita temukan turunan yang akan lebih ringan. Tetapi Abu Nawas akan sedih dan menangis ketika dia menemukan sebuah turunan. Berbeda dengan kita. Kita akan tertawa dan senang ketika ada turunan, karena langkah kita akan ringan. Tapi Abu Nawas sedih ketika dia menuruni jalanan, karena sebentar lagi akan ada tanjakan yang berat untuk dilaluinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Yang keempat kata Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, wa akhlihis amala fa innan naqada basirun. Berbuatlah amal-amal baik secara ikhlas. Berbuatlah amal kebaikan, amal kebajikan, amal kesolehan dengan ikhlas dan lepas. Jangan ada embel-embel karena sesuatu. Jangan karena ingin dilihat orang. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas semua yang akan kita berikan. Lepas perbuatan-perbuatan baik yang telah kita lakukan. Fa innan naqada basirun. Bahwa sesungguhnya Allah Maha melihat dan teliti. Apapun yang kita perbuat, amal kebaikankah, amal kebajikankah, atau amal maksiat pun tidak akan luput dari catatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai sia-sia kebaikan yang telah kita lakukan menjadi tanpa pahala. Allah basirun, maha teliti. Lepas semua yang telah kita lakukan, Allah yang punya catatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Syekh Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim menyampaikan kepada kita, kam min amalin, banyak orang di antara kita yatasawwaru bisurati a'malid dunya, tampak kita lihat atau tampak kita lakukan bisurati a'malid dunya, dengan amal-amal keduniaan. Banyak di antara kita lakukan perbuatan-perbuatan keduniaan, amal-amal keduniaan, tampak terlihat hanya sebuah kegiatan keduniaan. Wa yasiru bihusnin niyah, tetapi kita bisa rubah amal perbuatan keduniaan itu bihusnin niyah, dengan niat yang baik. Maka min a'malil akhirah, akan berbuah menjadi amal akhirat. Bisa saja kita melakukan sebuah perkumpulan keduniaan. Arisankah? Komunitaskah? Komunitas goes, komunitas bulu tangkis dan sebagainya. Perbuatan amal-amal dunia, tetapi bi husnin niyah, dengan niat yang baik akan berubah menjadi a'malul akhirah. Dengan komunitas, tidak ada lagi orang yang kekurangan. Dengan komunitas, orang rajin ke masjid. Dengan komunitas, kita menyadarkan anak-anak jalanan. Terlihat tampak perkumpulan kita, perkumpulan duniawi, tetapi bi husnin niyah, dengan niat yang baik, kita akan merubah orang yang jarang ke masjid, merubah orang yang tidak gemar berinfak dan sedekah, merubah anak-anak yatim menjadi anak-anak yang tumbuh dewasa, merubah kampung yang tadinya hitam menjadi kampung yang begitu cerah, bi husnin niyah, dengan niat yang baik. Kam min amalin yatasawwaru bi salati a'malil akhirah, banyak di antara kita yang tampak terlihat perbuatan-perbuatan yang kita lakukan adalah perbuatan akhirat. Amal-amal dan kebaikan akhirat tertampak lias dan jelas. Thumma yasiru min a'malid dunya, kemudian berubah menjadi amal dunia saja. Bisu inniyah, dengan niat yang jelek dan buruk. Kumpul kita di majlis, kumpul kita di sebuah surau dengan seragam yang begitu menawan dan indah, tetapi di situ kita bicarakan orang lain, kita buka aib orang lain, kita jatuhkan harga, derajat, martabat orang lain. Akan berubah, tampak terlihat adalah perbuatan akhirat, dengan niat yang jelek menjadi perbuatan dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kehidupan ini butuh sebuah strategi, perencanaan, penataan.
Ketika kita akan mengarungi laut, lihat perahu kita. Ketika akan berpergian jauh, lihat tas bekal kita. Ketika kita akan mengarungi gunung, jalan yang terjal, ringankan bawaan kita. Ketika kita akan berbuat, lepas ikhlas, karena basirun, Allah maha melihat. Perbuatan dunia pun ketika kita lakukan bihusnin niyah, dengan niat yang baik, maka kita akan mendapatkan amalan-amalan akhirat. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran bukan dari golongan ya laitani qaddamtu li hayati, adalah orang-orang yang menyesal ketika di dunia tidak berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.